Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan membahas salah satu materi di kelas eksperimen sistem kendali. Oke, materi yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari bersama pada video kali ini adalah representasi ruang keadaan dan tanggap sistem. Oke, sebelum langkah lebih jauh, kita tengok terlebih dahulu apa tujuan daripada eksperimen kali ini. Oke, tujuan yang pertama adalah memahami representasi ruang keadaan sebagai bentuk lain dari sistem. Ya. Ruang keadaan di sini biasa juga disebut sebagai state space. Ya. Oke. Tujuan yang kedua yaitu memahami hubungan antara representasi fungsi alih dan persamaan ruang keadaan dari suatu sistem. Oke, jadi kita akan menengok hubungan antara fungsi alih dan ruang keadaan. Fungsi alih itu adalah transfer function, ruang keadaan adalah state space, gitu ya. Tujuan yang ketiga adalah memahami tanggap sistem terhadap masukan impuls, fungsi langkah, dan masukan-masukan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah mampu menganalisis karakteristik sistem dan tanggap sistem terhadap masukan-masukan tertentu. Oke, 4 hal itu adalah tujuan yang seyogyanya akan kita pahami sebagaimana dia merupakan tujuan daripada eksperimen ataupun materi pada eksperimen kali ini. Oke, teman-teman, kita awali dengan representasi ruang keadaan. Oke, jadi persamaan umum dari sebuah representasi ruang keadaan atau state space dapat dituliskan sebagai berikut. X dot sama dengan AX plus BU dan Y sama dengan CX plus DU, di mana X itu adalah vektor keadaan, ya. X di sini adalah vektor keadaan, U itu adalah vektor masukan sistem atau input, X dot adalah turunan dari X, gitu ya. Kemudian Y adalah vektor outputnya. Kemudian di sini juga ada A adalah matriks sistem, B adalah matriks masukan sistem atau vektor kendalinya, C adalah matriks luaran, dan D adalah matriks umpan maju. Kalau kita lihat representasi ruang keadaan atau state space ini terdiri dari dua persamaan, ya. X dot sama dengan AX plus BU untuk persamaan pertama dan Y sama dengan CX plus DU untuk persamaan kedua. Nah, persamaan pertama itu disebut sebagai persamaan keadaan. Sementara persamaan kedua adalah persamaan luarannya. Seperti itu, teman-teman. Oke, bisa kita lanjut ya. Selanjutnya, teman-teman, bagaimana kita membuat atau merepresentasikan ruang keadaan, ya, mengimplementasikan ruang keadaan di dalam MATLAB. Nah, di dalam MATLAB kita sudah diberikan sebuah fungsi yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah ruang keadaan atau state space. Jadi di dalam MATLAB kita bisa gunakan fungsi SS, ya, yang memiliki parameter A, B, C, D. A, B, C, D ini apa? A, B, C, D ini adalah matriks daripada ruang keadaan yang akan kita bangun. Jadi tadi teman-teman kita sudah membahas, ya, X dot sama dengan AX plus BU dan Y sama dengan CX plus DU. Nah, nilai A, B, C, D itu diambil dari state space tersebut. Oke, misalkan, ya, misalkan saja seperti ini, teman-teman. X dot sama dengan, ini adalah matriks A,
ya AX plus ini adalah matriks B, BU. Y sama dengan ini adalah matriks C, CX plus D, U, di mana D-nya adalah bernilai 0. Nah, di sini tidak ditampilkan. Ya. Mungkin teman-teman akan banyak saat ini akan lebih sering menjumpai di mana nilai D itu adalah 0. Karena apa? Karena kebanyakan sistem yang kita lihat saat ini belum memiliki umpan balik maju atau feed forward. Jadi nilai D-nya akan bernilai 0. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian kalau kita ingin mengubah representasi sebuah sistem, model sistemnya ingin kita ubah, misalkan dari ruang keadaan menuju transfer function atau fungsi alih, kita bisa gunakan fungsi SS to TF ini ya. Maka contoh yang pertama ini adalah bagaimana kita mengubah model sistem dari state space atau ruang keadaan ke fungsi alih atau transfer function. Yang kedua di sini juga ada bagaimana kalau kita ingin mengubah state space atau ruang keadaan menjadi ke model ZPK ya. Kita tinggal gunakan SS2ZP atau SS2ZP ya ini. Oke. Sebaliknya teman-teman, kalau kita ingin mengubah dari TF menjadi SS atau dari fungsi alih menjadi ruang keadaan, kita bisa menggunakan fungsi TF to SS ya. Transfer function ke state space atau fungsi alih ke ruang keadaan. Kalau kita ingin mengubah model ZPK ke state space atau ruang keadaan, kita bisa gunakan fungsi ZP to SS. Seperti itu teman-teman. Jadi di dalam MATLAB sendiri sudah disediakan fungsi-fungsi yang bisa membantu kita untuk mengubah model sistem. Baik, agar lebih mudah kita coba berikan contohnya di dalam MATLAB. Oke, baik teman-teman, ini adalah contoh bagaimana kita membuat sebuah model sistem dalam state space ya atau ruang keadaan menggunakan MATLAB. Di sini kita punya x dot sama dengan minus 2, minus 1 dan 1, 0 untuk matriks A-nya. Kemudian 2, 1 untuk matriks B-nya dan 1, 1 untuk matriks C-nya serta matriks D bernilai 0. Nah, pertama kita tuliskan dulu matriks A-nya teman-teman ya. Kita tuliskan di sini A sama dengan ya baris pertama minus 2 spasi minus 1 ya, minus 2 spasi minus 1 E. Kemudian ketika matriks itu berganti baris ya, maka kita pisahkan di MATLAB dengan titik koma. Jadi kalau kolomnya kita pisahkan dengan spasi, kalau barisnya kita pisahkan dengan titik koma. Jadi ini barisnya pindah baris ke bawahnya 1, 0, maka kita pisahkan dengan titik koma. Kita tuliskan lagi 1 spasi 0. Nah ini kita dapatkan matriks A-nya. Kemudian matriks B-nya adalah baris pertama 2 dan baris kedua adalah 1. Maka kita tuliskan baris pertama 2, kemudian ganti baris, kita tuliskan titik koma ya. Kemudian dilanjutkan dengan baris kedua nilainya 1. Untuk C itu ada satu baris yaitu 1 spasi 1, kita tuliskan saja 1 spasi 1 dan D-nya nilainya 0. Kemudian kita bisa mendefinisikan state space itu dengan memanggil fungsi SS yang mana parameternya adalah matriks ABCD dari state space tadi. Nah, ini adalah contoh penggunaan MATLAB-nya. Kemudian teman-teman, kalau kita ingin mengubah, begitu ya, kita ingin mengubah, saya berikan contohnya, kalau kita ingin mengubah dari state space atau ruang keadaan ke transfer function atau fungsi alih, kita bisa gunakan fungsi SS to TF tadi ya.
dengan parameternya adalah parameter awal dari state space-nya ABCD tadi, dan hasilnya adalah bagian daripada fungsi alih, yaitu numerator dan denominator dari modelnya. Kemudian nanti kita bisa bandingkan antara sistem SS dan sistem TF yang kita buat dari numerator dan denominator dari perubahan SS ke TF tadi. Oke, kita coba jalankan teman-teman. Oke teman-teman, ini tadi saya geser, saya pindahkan lokasinya, tempatnya saja, tampilannya agar lebih mudah. Bagian kiri layar adalah listing program MATLAB kita, dan bagian kanan adalah hasil perhitungan MATLAB di command window-nya. Oke, kita tengok teman-teman. Di sini akan dihasilkan pertama sistem state space-nya yang akan ditampilkan dalam bentuk matriks ABCD-nya ya. Di sini ini adalah matriks A, kemudian ini adalah matriks B, ini matriks C, dan ini adalah matriks D. Kalau state space, maka yang ditampilkan hanya seperti itu teman-teman. Kemudian kita ubah ke fungsi alih ya dengan perintah SS to TF. Dan sekarang kita akan dapatkan fungsi alih hasil perubahannya tadi, kemudian kita masukkan ke dalam variabel sys_tf. Kita lihat bentuk sys_tf-nya ya. Nah, ini hasilnya. Oke, jadi kita sudah berhasil mengubah dari ruang keadaan ya atau state space ke fungsi alih atau transfer function. Seperti itu teman-teman. Semoga contoh ini memberikan gambaran yang mudah untuk dipahami. Oke, kita kembali lagi ke materi, kita lanjut ke slide berikutnya.